Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Laqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alihi fid dharain amin. Wal Asbahani kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la yujarisuna al-yawm qati'u rahimin. Faqama fatan minal halaqati fa ata khalatan lahu qad kana bainahuma ba'du syai' fastaghfara laha fastaghfarat lahu thumma 'ada ila al-majlis faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Dan diriwayatkan dari Imam Al-Asbahani, beliau berkata, oh berarti sahabat ini ya. Al-Asbahani beliau berkata, kita pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ya, tidak duduk bersama kami hari ini orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Jadi kasarnya Rasulullah mengusir orang yang ada di majelis, ya, itu yang lagi berantem. Ya. Nah, ini salah satu di antara wahyu juga, bahwa Rasulullah itu tahu kondisi ya yang terjadi pada sahabat-sahabatnya. Yang lagi berantem Rasulullah tahu. Rasulullah tahu yang lagi berantem. Berantem di sini. Kata Rasulullah, yang berantem jangan di sini. Pulang. Suruh pulang. Hah? Satu pulang tadi. Iya. Satu hari. Iya. Nah, jadi kata Rasulullah, tidak duduk bersama kami orang yang memutus tali silaturahim. Ya, sahabat mah jujur ya. Jadi faqama fatan, lalu berdirilah seorang pemuda, ya, minal halaqah, dari majelis itu, dari perkumpulan itu. Lalu pulang dia mendatangi khalah, mendatangi bibi dari ibu, ya. Dia lagi berantem sama bibinya. Qad kana bainahuma ba'du syai'. Nah, di antara keduanya itu dia punya masalah. Ada sebagian sesuatu. Fastaghfara laha, lalu dia minta ampun kepada salahnya, kepada bibinya. Fastaghfarat lahu, lalu bibinya memaafkan. Ya. Tsumma 'ada ilal majlis, kemudian kembali lagi ke majlis. Ya. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Ya. Bahwa rahmat itu tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada yang memutus tali silaturahim. Ya. Jadi kasarnya ketika kita di sini ngaji kan malaikat nurunin rahmat. Ya. Nah, rahmat itu enggak turun ketika ada salah satu di antara kita yang lagi berantem. Pulangnya dulu dah. Gitu. Ya. Nanti yang lainnya dirugiin juga. Yang lain dirugiin. Sama mama sama ya. Nah, ini kan ceritanya sama mama, ini ceritanya. Iya. Ya. Ya, baiknya begitu, tapi ini lebih kepada pertikaian yang terjadi maksudnya. Jadi maksudnya dia sama bibinya berantem gitu, akhirnya udah, lu bukan saudara gua. Nah, gitu. Ya. Udah kesel dikit mah. Ya kalau kesel dikit mah belum berantem namanya. Iya, bibinya juga nggak tahu kalau kita lagi kesel ya. Iya, gitu misalnya. Ya. Jadi ini mah berantem, ya akhirnya sama-sama saling kagak nyapa. Udah, kita sekarang kagak nyapa ya. Putus udah sampai sini. Putus. Kalau begitu. Ya kalau cuma unek-unek dikit doang mah
Lagi yang di unek-unekin juga nggak tahu ya. Ya sambil tadi ya apa namanya ya diupayakan sebetulnya itu pun jangan gitu. Ya karena Masuk ya. yes karena memang ada sahabat ya yang diajarkan itu, jadi ketika malam hari itu urusan udah selesai itu udah Tidur enak gitu ya. enak gitu. Ya jadi kalau kita masih punya masalah itu Orang mau tidur. Kesel ya. aduh apalagi kalau kesel sama orang, Makan makanya nggak enak. makanya dibilang kata Prof Mulyadi itu ya hadis Nabi yang bilang la taghdab falakal jannah itu ternyata kata Prof Mul, orang yang marah itu sama dengan dia sedang mengangkat 50 kg beras di pundaknya. Berat, Gitu. capek. Ya itu kan kalau lagi kesel ya, apalagi keselnya sendirian, orang kagak tahu yang dikeselin. Orang yang mencuek sendiri kesel banget. Makanya udah nggak usah ditaruh gitu. Ya chef. Oke, jadi sampai sebegini apa namanya urgennya tuh ya, bahwa ketika lagi belajar yang tadinya rahmat akan turun oleh malaikat nggak jadi turun tuh gara-gara ada yang lagi ya berantem qati'ur rahim. Ya, jadi qati'ur rahim itu gitu kali ya. nah Rezeki jadi susah kali ya. yes iyalah ya, jadi tertahan kan gitu. Ya Makan nggak enak. seolah-olah sama Nabi yang berantem mau pulang dah, jangan di sini dah. Makan dulu baru. Ya. Jadi mungkin qati'ur rahim itu bukan hanya sekedar berantem, tapi lebih dari itu. Artinya dia qati'ur rahim itu memutus ya, artinya dia seolah-olah kayak udah pokoknya nggak nanya gitu sama saudaranya. Dulu gua dah. Iya gitu, Terus ini. seolah-olah kayak begitu gitu. Ya jangan ya, nah itu rahmatnya nggak turun ya. Ya adapun nanti ada lagi kisahnya di sini ya, jadi orang udah dia berupaya untuk menyambung, tapi saudaranya yang mau disambung nggak pernah mau Ya, gimana tuh? ya gitu. Nah itu nanti urusan dia, bukan urusan mau bebas, kita mau bebas. Kamu kesel aja deh. Nah, iya, gitu dewek kan Itu sama kesel. saudara ya. Kalau sama teman gitu, misalnya lagi marah sama teman, masuk nggak itu? Sama lah. Ya, sama, artinya qati'ur rahim itu kan kemarin udah kita bilang, Islam itu ketika memandang rahim tidak terbatas kepada nasab ya, tapi lebih kepada ikhwan, persaudaraan. Bukan hanya keturunan ya, tapi lebih kepada persaudaraan yang dalam ruang lingkup Islam. Ya, bahkan bukan hanya Islam, nanti seluruh manusia bahkan Nggak seagama juga nggak boleh ya. yang nggak seagama ya sama. Oke, wa hadza muayyidun lima ruwiya, dan inilah yang menguatkan terhadap hadis yang diriwayatkan anna Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Abu Hurairah kana yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluarkan hadis dari Rasulullah, faqala ya, lalu beliau berkata, uharriju ala kulli qati'in ya, uharriju ala kulli qati'in rahimin illa qama min indina ya. Kata Rasulullah, saya tersinggung ya kepada setiap orang yang memutus tali silaturahim ya, atau saya keluar sana keluar, ada yang berantem ini di sini nih gitu ya. Uharriju ala kulli qati'i rahimin, ini ada yang berantem nih ya, nih ayo sampai berantem ayo gitu ya. Ayo keluar suruh keluar Rasul itu Diusir ya. diusir ya. Illa qama min indina ya, kecuali berdiri
yang ada di sisi kita. Jadi kata Rasul, pokoknya ada yang berantem, pergi. Faqama syabun ila ammatin lahu. Nah, kalau tadi khalah, ini sekarang ammah, ya. Berdirilah seorang laki-laki, ya, ila ammatin lahu, dia pergi ke pamannya. Kalau tadi khalah, ya, paman dari bibi dari siapa? Ibu. Bibi dari ibu. Kalau ammah, bibi dari bapak. Ya. Bibi juga, cuman bibi dari bapak. Iya. Detil banget ya bahasa Arab. Hah? Detil banget. Detil. Kita mah bibi aja. Nah, iya, kalau kita makan encang be. Dari bapak pun dari mana? Iya. Kecuali bapaknya Sunda, emaknya beda panggilan itu. iya. Iya. Gitu, karena panggilannya beda. Pande, Encang. Ada yang encang. Iya. Karena beda gitu. Kalau dia enggak, jadi khalah itu bibi dari ibu, ammah itu bibi dari bapak. Qad saramaha, ya, dia udah menyerangnya, ya. Dia telah memutus tali silaturahim kepada bibinya itu. Mundu sinin, ya, udah lama, sejak lama. Fasalahaha, lalu dia memperbaikinya. Fasa'alatu 'anis sabab, ya. Lalu bertanyalah dia tentang sebabnya. Fadzakarahu laha, lalu dia menjelaskannya. Faqalat, lalu dia berkata, irja' was'alhu limadzaka, kembalilah dan tanyalah kenapa hal itu terjadi. Faraja'a, lalu kemudian dia kembali, fasa'alahu, lalu dia bertanya. Faqala, lalu dia menjawab, li anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, saya mendengar Rasulullah bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Ya. Jadi artinya ini si pemuda ini lagi belajar sama Rasul, disuruh keluar. Gitu, artinya ini ada yang lagi berantem nih, pulang, baikan, ya. Ada pulang tuh nyamperin, udah lama berantemnya, akhirnya dia bilang, cing, ya, saya minta maaf nih, gitu. Belajar saya kalau mau dimaafin. Nah, gitu, saya nggak bisa belajar kalau nggak dimaafin, gitu, ya. Nah, ini kata dia, emang apa nggak bisa belajar, gitu. Ini saya disuruh pulang, lagi belajar sama Rasul. Nggak mau Rasul Ya. belajar. Rasul nggak mau ngajarin, nggak mau kita duduk bareng sama Rasul. Itu ngapa begitu? Tanyain, emang apa? Lagi bocah. Balik lagi tuh bocah. Ya. Rasul katanya ditanya saya, gitu. Ya. Kenapa saya nggak diterima belajar di sini, lagi berantem, lagi ada masalah. Nah, dijawablah itu bahwa rahmat itu tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada yang memutus tali silaturahim. Lagi tuh ya. Hah? Balik lagi tuh bocah lapar. Balik lagi. Ya, belajarnya nggak masuk ya itunya. Nggak bisa belajar maksudnya. Ilmunya nggak masuk ke kita. Kagak, ini lagi begini nih. Ya. Kata Rasul, ini kan malaikat turun nih dengan rahmat. Oh, rahmatnya gitu. Ya kan? Datang pulang tuh. Kata Nabi lah, ini rahmat kagak turun ini. Tapi tahu lembaga rahmat ya. Gitu, ngapa ini rahmat kagak turun? Karena ada yang berantem rupanya ini. Pergi ya, yang lagi berantem jangan di sini nih. Kagak ada rahmat nih, seolah-olah begitu. Bukan ilmu nggak masuk, bukan. Allah alam. Kita kan ketika belajar, kata Nabi, ketika orang duduk bersama mengkaji ilmu Allah, belajar, baca Quran, zikir dan lain sebagainya, itu Rahmat tuh. malaikat membentangkan sayapnya menurunkan rahmat. Terserah nanti maknanya apa maknanya ilmunya nangkep, apa maknanya
dia dapat mengamalkan, apakah hanya sekedar dia paham, apakah Allah alam bisawab. Gitu. Jadi makna rahmat itu sangat luas, ya. Tergantung. Kalau ada yang berantem mengganggu yang lain ya. Iyalah. Coba keluar yang berantem nih. Iya gitu, ya. Jadi seolah-olah kata Nabi, ya, kalau ada yang berantem di antara kita, yang memutus tali silaturahim di antara kita, rahmat Allah enggak turun. Enggak, antar bayan balik lagi. Kita mampu dia ada cincin. Wa Tabrani, ya, dan Imam Tabrani, innal malaikata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Sama, ya. Jadi riwayat yang sama diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa Tabrani bi sanadin sahihin 'anil A'mash faqal, ya, dan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dari A'mash, beliau berkata, kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu jalisan ba'da subhi fi halaqatin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu duduk setelah subuh kayak kita begini, fi halaqatin, dalam satu halaqah, ya. Itu. Faqala, lalu dia berkata, ansyadallahu qati'a rahimin lamma qama anna, ya. Ansyadallah, Allah memberikan nasihat, ya, qati'a rahimin, kepada pemutus tali silaturahim, lamma qama anna, ya, ketika dia tidak berdiri, ya, di antara kita. Fa inna nuridu an nad'u rabbana. Kita ini pengen berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Wa inna abwabas samai, ya, dan sesungguhnya pintu-pintu langit itu murtajatun, ai bidhammin fafathin, dengan dhamma kemudian fathah, murtajatin, wal jim mukhaffafah, dan jimnya disukunkan, mughallaqah, murtajah bermakna mughallaqah, tertutup, ya, duna qati'i rahimin, ya, kecuali atau, ya, selain pemutus tali silaturahim. Jadi Ibnu Mas'ud habis sholat subuh kumpul-kumpul, dia langsung bilang, ini kalau ada yang berantem di sini, ya pergi dah. Kita mau berdoa nih. Ya, kita mau berdoa nih. Ntar doa kita kagak dikabul, ya. Itu. Karena tadi pintu langit, ya, nggak akan terbuka jika ada orang yang qati'ur rahim. Terus tadi silaturahim. Jadi datang yang nggak mau maafin gimana? Nah, itu kalau itu mau nggak ada masalah. Masalah, jadi kita udah minta maaf ya. Yes. Wasyaikhani, dan Bukhari Muslim, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu, ya, rahim ibu itu rahim, ya, itu mu'allaqatun bil arsh, dia terikat dengan arsh. Taqulu, dia berkata, man wasalani wasalahullah, siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah, siapa yang memutusku maka, ya, Allah telah memutusnya, ya. Jadi jangan macam-macam tuh, ya. Ternyata rahim itu, ya, itu terikat, terkait dengan Allah, terkait dengan arsy, katanya. Nah, dia sampaikan, seandainya ada yang menyambungku, ya, sama dengan Allah menyambungnya, ya. Seandainya ada yang memutusku, sama dengan, ya, Allah yang memutusnya. Rahim itu maksudnya saudara-saudara. Iya, jadi kemarin kan kita bilang rahim itu lebih kepada makna asalnya adalah rahim ibu. Kalau rahim ibu kan berarti kita sama saudara kita satu tempat, saudara. Cuma dalam Islam istilah rahim itu diperluas, bukan hanya kepada nasab, keturunan, tapi luas kepada seagama. Ya, bahkan sampai kepada di luar agama sekalipun, gitu. Ya,
awal Ya, gitu. Ya, jadi rahim itu, makna rahim itu oleh Nabi, oleh Islam diperluas. tapi lebih digunakan lagi satu rahim beneran ya. Ya, tetap aja satu rahim itu punya. Jadi gini, agama kita itu apa? Mengajarkan. Jadi dulu kan saya pernah cerita tuh. Dulu sebelum Islam datang, orang Arab itu punya slogan unsur akhaka zaliman au mazluman, katanya. Tolonglah saudaramu, tolonglah adikmu, tolonglah kakak sekandungmu, baik dia salah ataupun benar. Dulu begitu. Tapi ketika Islam datang, ya unsur akhaka mazluman. Ya. Belalah saudara kamu yang dizolimi. Kalau yang zolima jangan dibelain. Gitu. Ngomong kita ya. Ya. Menurut saran benar pidana dua. Nah, begitu. Anak dua. Ya. Nah, kalau dalam Islam enggak, ya. Jadi kalau adiknya atau saudaranya yang salah jangan dibela. Yang dibela mah yang benar. Yang dianiaya yang dibela tuh. Gitu. Oke. Nah, akhirnya nanti lebih luas lagi daripada itu. Akhaka dimaksud adalah bukan hanya saudara kandung, tapi saudara se-Islam, saudara seiman. Itu kata Nabi, akha ukhuwah. Juga ya. Rahim juga ya. Iya. Yes. Ya. Jadi lebih kepada ukhuwah nanti. Makanya Nabi memperluas makna akh itu, makna saudara tadi kandung, lebih kepada saudara seagama. Gitu. Di luar negeri sama Indonesia ya, dari mana? Iya. Dari Aceh. Sama itu nanti misalnya gitu ketemu gitu kan, saudara. Gitu. Tapi tetap aja nanti dengan orang lain negara juga beda negara, Muslim ketemu gitu. Kalau Muslim Cuman Ya. Lah iya. Jadi ini mah beda sama pengacara. Ya. Pengacara. Apa? Dia mau bela yang Ya. salah. Nah iyalah itu, makanya itu sama kayak tadi yang orang Arab jahiliyah dulu, ya. Jadi istilah unsur akhaka zaliman au mazluman itu, ya, belalah saudara kamu, mau benar mau salah kudu dibela, dia mah saudara lu. Ini bukan saudara, yang penting bayar bela. Nah, iya kan, itu kan udah lebih luas lagi berarti, gitu. Ya, yang mengikatnya bukan keturunan tapi bayaran kan gitu, ya. Oke, ya jadi rahim itu terikat dengan Allah langsung, maka kita kudu hati-hati itu, ya. Berupaya jangan memutus tali silaturahim. Adapun orang lain yang putus ya itu terserah dia, tapi kita berupaya untuk menjaganya. kita nggak bisa maksa kalau orang lain ya. Yes. Gitu. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun. Ya, dan beliau berkata ini adalah hadis hasan, wa atarada tashihahu bi annahu munqati'. Dan ada juga yang menentangnya akan kesahihan hadis itu, bahwa hadis tadi munqati'. Wa riwayatun ya wasalahu. Dan ada riwayat yang menyambungnya, qala al-Bukhari, ya Imam Bukhari bilang khata'un, itu salah. Jadi artinya ada yang bilang hadis ini ya artinya enggak bersambung, tapi hadis ini lebih kepada hadis munqati, ya. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla. Ini berarti namanya hadis kursi, ya. Allah berfirman, anallah, kata Allah, saya ini Allah, wa anar rahman, dan saya adalah Rahman, khalaqtur rahim, saya menciptakan rahim, wa syaqaqtu lahu isman min ismi, ya, dan saya memecah, ya, laha baginya, ya, isman, satu nama, min ismi, dari namaku. Jadi
kata rahim itu diambil dari salah satu nama Allah. Faman wasolaha wasoltuhu, kata Allah. Siapa orang yang menyambungnya maka aku akan menyambungnya. Waman qata'aha qata'tuhu. Siapa yang memutusnya maka aku akan memutusnya. Au qala, atau berkata bittuhu ay qata'tuhu. Ya, maksudnya saya memutusnya. Gitu. Jadi kalau pemutus tali silaturahim itu harus hati-hati, ya, karena biar bagaimanapun dia langsung berurusan dengan Allah, ya, bukan dengan yang lain. Kenapa? Dikarenakan rahim itu, ya, adalah bagian dari nama Allah. Kan nama Allah Rahman Rahim. Kata rahim itu, rahim, ya, itu terambil dari dua kata itu. Apalagi yang namanya rahim, ya. Ya, jadi ada yang kan kalau sifat Allah namanya Rahim pakai ya, sama Rahman, ya kan? Hah? Iya, Rahman sama Rahim, oke? Itu nama Allah. Sedangkan Rahim, nah itu nggak ada ya-nya, nggak ada panjangnya, ya, Rahim. Nah jadi kata Rahim ini, kata Allah, diambil dari namaku, gitu. Jadi siapa yang menyambungnya, ya, maka dia aku sambung. Tapi siapa yang memutusnya maka aku akan putus. Ingat cerita pendai di Maroko yang yang bermimpi di Mekah ada orang yang akan masuk surga. Dia mimpi ketemu Nabi, ya. Nah, sampaikan ke orang itu yang ada di Mekah, namanya Fulan, bahwa dia masuk surga. Gitu kan? Ingat cerita itu, ingat. Nah, itu. Ya. Nah, itu kan coba ditanya, kamu punya amalan apa, kan gitu, bisa masuk surga. Kata dia, lah saya emang nggak punya apa-apa. Katanya Ustadz bukan. Gitu. Coba ingat-ingat lagi apa. Ya, ternyata dia punya apa? Punya tetangga janda, ya. Nah, sejak suaminya meninggal tuh, gaji dia, honor dia selalu dibagi dua. Ya, separuh buat janda, nah separuh buat. Bininya nggak marah dia. Hah? Bininya nggak marah. Nah itulah makanya. Ya. Komunitas hidup kan. Marah bininya lah. Dikirain bini muda kan kayak gitu ya. Saya berantem sama nenek kali. Udah nenek Anaknya masih kecil kan. Udah aja. Nggak tahu dah. Mau muda mau tua gitu. Kata dia, saya ngasih begitu aja. Itu urusan dah yang mampu. Yang banyak Ustaz lagi, Pak. Iya. Ustaz masih muda ini. Oke, jadi apa? Itu kan apa? Maksudnya apa itu? Itu dia karena apa? Wasilur rahim, dia menyambung. Iya kan dengan dia memberi uang itu maksudnya dia menyambung silaturahim kan. Ini keluarga saya apa namanya? Saya biayain, tanggung jawab saya. Diambil alih. Ya. Tapi tugas kita nyari aja Ji. Nyari kita harus satu atau dana atau banyak. Iya. Ngebiayain. Iya, ngebiayain doang, kagak diapa-apain, kagak. Makanya sayang banget itu kata kita mah. Gitu. Ya itu artinya karena menyambung silaturahim, padahal dia nggak soleh-soleh amat kasarnya gitu. Dia juga nggak jaga mana juga. Nah iya kan gitu, dia bingung kan gitu. Nggak ada di surga. Ya. Dia bukan orang kaya. Ya artinya orang biasa-biasa, bengkel biasa kasarnya gitu kan. Bengkel di surga. Nah iya kan. Bengkel kaki kuda Ji. Bengkel AC. Apotek. Ada
ampun. Nggak masuk surga emang bengkel AC nggak mau? Iya. Hah? Bengkel jam maksudnya. Nggak masuk surga emang bengkel AC nggak mau? Iya dah. Amin gitu di. Aduh, ampun. Ya jadi memang harus hati-hati ya gitu. Padahal ya artinya tadi kan kita mah kewajiban kita hanya sholat 5 waktu. Harusnya sampai ke ibu-ibu. Nah, sampai ke ibu-ibu. Iyalah sampein lah, nggak ngaji di minggu saya sampein lah. Saya pas lagi ngaji masih sampein baik. Maksudnya apa sih? Kemarin saya ngaji di itu tuh ibu-ibu tuh. Saya bilang ke ibu, Bu, kata saya, sama laki mah kudu saya. Jadi laki itu diseduhin kopi, laki itu dibuatin teh, pulang kerja dikasih air hangat tuh buat ngerendam kakinya, kata saya gitu. Kata ibu-ibu, wah katanya yang benar Ustaz katanya gitu lah. Iya, itu justru surga, Bu. Gitu. Laki pengen makan suapin, kata saya gitu. Lah benar saya bilang begitu, nanti saya tanyain dah. Kok ibu-ibu pada ketawa, gerang-gerang katanya, jengah Ustaz. Lagi makan ditungguin. Jengah, katanya jengah. Makan tungguin. Nah, coba kata saya kalau begitu dah. Gitu laki-laki boro-boro ngelirik itu mah. Gitu. Nah, iya. Abok. Nah iya coba dah. Itu asal ngupas jeruk, kupasin jeruk, suapin tuh laki tuh kata saya gitu. Itu laki kerjaannya apa? Ustaz, maksudnya orang mau kan gitu kan. Hah? Laki itu kerjaannya ngapain? Maksudnya kayak mau kan. Aduh. Iya, itu kan masalahnya kan. Iya, itu memang diawalinya, kata saya diawalinya ketika kita hormat sama suami itu bukan karena suami kita kaya, bukan karena suami kita ganteng, bukan. Tapi kita ini hormat sama suami itu karena meyakini bahwa suami kita itu adalah orang yang Allah pilih untuk bertanggung jawab terhadap diri kita. Itu yang ditanam dalam dirinya. Itu saya bilangin begitu. Suami pun sama. Suami pun ketika sama istrinya bukan karena cantiknya, bukan karena duitnya, bukan. Lah itu semua bakal hilang kata saya. Hilang. Ya. Nah, iya udah jadi nenek-nenek apa tadi? Basi ya? Bukan ya? Bukan. Enggak. Masih aja. Jangan dulu. Neneknya udah kempes. Nah ya, jadi suami sayang ke istri itu karena memang dia adalah orang yang Allah pilih untuk kita bertanggung jawab terhadapnya kan begitu. Jadi mau kesel mau apa ke ingat itu mah Allah udah. Kalau menambah. Lah iya kalau mau nambah ke. Jangan marah-marah lah. Jangan marah-marah Pak. Pintulah ditendangin. Gitu. Kalau emang mampu mah. Lah iya. Cuma yang penting dicukupin. Mana di sini? Aduh. Mana lagi? Allah. Jadi ya itu benar saya ngomong kayak begitu kata saya. Artinya ya Ibu harus tahu. lah iya kudu suami itu kudu disuapin kata saya gitu. Langsung pulang tuh kakinya disuapin juga ya. Kalau kakinya sakit sih. Order. Gendong. Iya. Kalau lakinya ngaji lagi sana lo Ustaz. Oh, kayak nenek tuh didorong gitu. Iya makanya begitu. Contoh. Anak ada datang bisa. Anak lagi Aduh. Udah gitu tuh. Nenek. Apa sudah pulang aja disuruh ngaji dia. Iya. Anak nggak ada yang datang pisan. Kalau udah sedikit itu masih sedikit Pak Haji, jangan diajak ngaji dah. Kita mau nyampe. Barangkali sudah sampai. Ya jadi intinya begitu. Jadi artinya orang yang menyambung tali silaturahim itu ya nggak pandang bulu tuh gitu. Pasti dia dikasih oleh Allah keistimewaan. Tarung kancong, mana silaturahmi? Ya begitu. Benar itu silaturahim ya. Silaturahmi kemana gitu, ke rumah janda gitu kan, beres dah urusannya. Iya. Ustaz jadi oncok nah. Aduh, ampun.
ngomong silaturahim ini. Iya. Mau masuk surga enggak mah? Gitu. Asal yang cakep banyak yang sayang. Nggak didatangin. Kata bininya lo rumah nenek-nenek aja sono. Tahu nenek-nenek dia punya anak kan? Dasar. Khair. Jadi tetap ketulusan itu nggak bisa ditutupi. Ya. Ketulusan itu, keikhlasan itu nggak bisa ditutupi. Itu bikin bahagia, bikin senang, bikin sehat ya. Ya. Kalau pesanmu darah tinggi nih. Waduh, ampun dah. Ya. Jadi yang bikin kita sakit itu kan sebetulnya bukan apa-apa. Yang bikin kita sakit itu tadi kesel itu, hasud itu yang mah ditutupin tanah 7 lapis ke orang mau maafin. Iya kan itu kan capeknya bukan main itu. Berat banget ya selapis gitu kagak kuat. Lah iya. Ada nenek lagi hati makan. Iya. Temuin tertanya, ini banget makan. Sayang banget ya. Enggak, gantian gigi. Bukan karena sayang ya. Ini karena gantian giginya. Iya. Dikira nenek-nenek sayang atau orangnya ditungguin makan. Temuin makan. Kasar gitu aja. Iya. Aduh. Bina amat tuh. Iya. Gigi jadi bareng-bareng. Gantian. Masa kalau bisa makan dia kalau udah pakai gigi itu segitu juga udah bagus itu orang berantem dulu. Bener-bener itu tuh nunggu gigi. Iya. Gila. Ya itu anu ya artinya apa qati'ur rahim itu ngeri gitu ya. Artinya dia langsung Allah yang turun tangan tuh. Itu jangan main-main. Kalau merasa dia yang salah gitu ya. Yang salah kagak ada mau maafin. Ya makanya Al-Quran tuh ngajarinnya bukan minta maaf, ngajarinnya ngasih maaf. Maafin yang bagus maafin ya. Yes. Kenapa? Karena minta maaf dengan memberi maaf itu lebih berat mana? Memberi Memberi maaf itu lebih berat ketimbang minta. dan pahalanya lebih gede. Mungkin tanah 7 lapis ke orang mau maafin ya. Iya makanya Berpuluh itu karena memberi maaf itu berat gitu. Ya akhirnya Al-Quran ngajarinnya berilah maaf. Maksudnya beri maaf itu apa? Kalau memberi maaf itu aja susah gitu, susah banget. Yang susah banget aja disuruh, apalagi yang susahnya nggak terlalu apa? Minta maaf. Jadi minta maafnya diperintah sebetulnya. Kalau kita minta maaf nih, Maafin orang itu kagak mau maafin. Kita termasuk dan maafin loh. Ya nanti kalau kata hadis itu sama dengan nanti ceritanya kalau nggak salah sama seperti sama Nabi diibaratkan dia melempar pasir, melempar batu ke mukanya sendiri, Yang kagak yang nggak maafin, yang nggak ngasih maaf, Yang nggak ngasih maaf. yang nggak Jadi ngasih maaf. yang salah nih kita udah minta maaf, kita Iya. udah bebas nih. Lah iya kan, berarti kita udah selesai, Saya walaupun dia nggak walaupun maafin. dia nggak maafin, gitu. Itu kan sama seperti tadi kata Nabi. Jadi orang yang datang, orang yang minta maaf kepadamu lalu kamu tidak memaafkannya, itu sama dengan seperti dia melempar batu ke mukanya sendiri, yang melempar pasir. yang mau maafin berarti. Lah iya kan? Kita udah minta maaf. Nah, ada juga gini, mau maafin tapi bagi atau gua sedikit main gua. Nah iya itu kan artinya ya maafin kayak ada embel-embelnya mulu. Iya, ada yang bebel. Ya tapi kan kalau orang udah Islam mah udah nggak pakai, meskipun ada embel-embel dia udah ngasih baik. Artinya sama-sama baik gitu. Ya udah emang bagi-bagi udah. Ya. Selalu kalau kadang-kadang tuh bagi-bagian yang udah rebut negaranya. Nah ya itu kan gitu. Jadi ketika udah nggak apa-apa gue maafin, gue bagi dikit lah ya udah silakan aja, nggak ngapain ribut-ribut. Kan gua bilangin gitu. Kalau mau dibagi gue mau maafin lah. Nah ya nggak apa-apa, biarin aja, emang jatah kita mau diambil semua romannya. Lagi baik gitu. Nah ya kan gitu. Jadi memang si qati'ur rahim itu akan sakit sendiri gitu. Karena kenapa? Karena dia memutus Allah.
Ya, secara tidak langsung dia memutus Allah. Meskipun dia nggak merasa bahwa gue mau ibadah rajin, gue mau ibadah, ya. Meskipun ibadahnya rajin, tapi dia sudah memutus tali silaturahim. Ya, itulah hebatnya Allah itu, untuk ibadah bukan hanya ke Allah, tapi ibadah itu ya dapat dirasakan oleh semua makhluknya. Hubungannya ya. Iya, itulah yang dibilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bukan hanya ke Allah, tapi sholat itu bisa dibawa setelah sholat pun mendamaikan orang. Jadi Orang sholat rajin, tapi di lingkungan orang malas kan rajin itu. Banyak. Nah itu tuh harus hati-hati. Jamaah sholat. Yes, Silaturahmi. yes. Bukan bid'ah. Halaman itu antara tangan-tangan penghapus dosa. Yes. Itu salah satu diantaranya. Ya kita ya sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi sama orang yang nggak baik perlu ada tanda tanya besar. Ada kesalahan di mana tuh? Ya. Ya kan harusnya tahu semua yang ada di alam raya ini yang nyiptain siapa emang? Hanya siapa kira? Lah iya kan gitu. Siapa lah? Lah iya kan gitu. Kita kasarnya kita lagi mau kesel sama yang diciptain sama kita. Gitu. Kita sama bahaya sama dia, kasarnya gitu. Apa bedanya? Kan gitu. Ya. Nah, jadi ajaran Islam itu ajaran yang luhur itu begitu maksudnya. Luas. Ya. Ya. Yang jelas tadi itulah artinya kita menjalani hidup ini jangan dengan emosi itu. Ya, kita jalani hidup ini dengan penuh positif thinking. Ya. Emosi itu berat, Ya, capek emosi itu. Iya. Ya, makanya kita jalani dengan positif aja, yang terbaik yang Allah kasih. Gak mungkin Allah kasih yang buruk buat kita. Pasti semua itu ada yang terbaik untuk kita. Oke, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Allahumma rahamna bil Qur'an.